السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari bitta'liqat ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari. Dan kita sampai pada ucapan musannif yaitu Imam al-Barbahari, ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدر الغفاري اصبروا وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Kata Imam al-Barbahari di dalam matanya, tidak halal memerangi penguasa, juga tidak halal memberontak kepada penguasa walaupun penguasa itu zalim. Yang demikian karena ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian, sabarlah walaupun penguasamu seorang turunan budak dari Habasyah.
Dan karena ucapan Rasulullah SAW kepada orang Ansar, isbiru hatta talaqauni alal haud, sabarlah hingga kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Dan tentunya kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka bertanya, ma as'aluka an ta'atit taqi, aku tidak bertanya padamu ya Rasulullah tentang mentaati orang penguasa yang taat. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr. Tetapi kami bertanya, bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu? Fa dzakara asy-syarr. Disebutkan kejelekan-kejelekan oleh para sahabat. Ternyata jawabannya isbiru hatta talaqauni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Walaysa minas sunnah qitalus sultan. Maka kata Imam Al-Barbahari di akhir kalimatnya, walaysa minas sunnah, tidak termasuk sunnah memerangi penguasa. Ini gak ada ajarannya, gak ada contohnya dari Nabi. Kalimat as-sunnah dengan alif dan lam itu lil ahad, lil ma'rifah, yang maknanya sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dalam ajaran sunnah Rasulullah memerangi penguasa. Ay laisa fis sunnati tsabitah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitabnya Ithaful Qari, maknanya laisa fis sunnati tsabitah anin nabi qitalus sultan. Enggak ada di dalam sunnah yang tsabit, yang kokoh riwayatnya, yang sahih riwayatnya, enggak ada ajaran memerangi penguasa. Wala fi haditsin wahid, tidak ada satu hadis pun, la dhaif wala hasan wala sahih. Enggak ada hadis dhaif, enggak ada hadis hasan, enggak ada hadis sahih yang menyuruh untuk memerangi penguasa. Bayangkan, hadis dhaif aja enggak ada. Apalagi hadis hasan, apalagi hadis sahih. Enggak ada satu hadis pun yang mengajarkan untuk memerangi penguasa. Laisa fi sunnah haditsun yadullu ala qitalis sultanil muslim. Tidak ada dalam sunnah, yakni dalam ajaran Nabi, sesuatu yang menunjukkan, satu hadis yang menunjukkan bolehnya memerangi penguasa muslim. Enggak ada satu hadis pun. Wa in kana fasiqan, walaupun penguasa itu fasik. Wa in kana zaliman, walaupun penguasa itu zalim. Wa in kana jairan, walaupun penguasa itu jahat. Wa in kana musta'tsiran bil amwal, walaupun penguasa itu mementingkan hartanya untuk dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyatnya, fala yajuzul khuruju alaih, maka tetap tidak boleh memberontak kepadanya. Perhatikan, walaupun fasik, walaupun zalim, walaupun jair, walaupun jahat, walaupun mementingkan dirinya sendiri, fala yajuzul khuruj alaih, tidak boleh memberontak kepadanya. Balil ahadits kulluha tadullu ala sabr. Bahkan hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang diriwayatkan, semuanya menunjukkan perintah untuk sabar. Perintah untuk sabar terhadap kezaliman mereka, terhadap kefasikan mereka. Wa tahrimul khuruj alaih, dan menunjukkan haramnya. Wala ya'ni hadza anna sultan la yunasah, tetapi tidak berarti penguasa itu tidak dinasehati. Bukan berarti penguasa dibiarkan tidak dinasehati, ya salah juga. Penguasa harus dinasehati. Bal yunasah sirran bainahu wa bainan nasih,
Bahkan perlu dinasehati secara kesendirian. Perlu dinasehati secara sirron, bukan jahran. Secara sembunyi-sembunyi, bukan di depan umum. Antara dia dengan penguasa saja, tidak di hadapan khalayak ramai. Jangan dibalik. Bicaranya pada manusia, justru penguasanya malah nggak dengar. Itu yang sering terjadi. Berdiri di mimbar-mimbar, saya menasehati penguasa. Penguasa zalim, penguasa curang, penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri. Segala macam kalimat-kalimat. Saya peringatkan. Memperingatkan penguasa di kampung delesep. Boro-boro penguasanya dengar. Justru yang terjadi adalah masyarakat gelisah. Seakan-akan khutbah yang katanya nasihat tadi adalah provokasi, memanas-manasi rakyat untuk membenci penguasa. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu yang namanya nasihat. Bukan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang afdalul jihad. Sebaik-baik jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang setinggi-tingginya jihad adalah berbicara dengan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang jair, yang jahat. Ittaqillah. Bertakwalah pada Allah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kalau sampai ada resiko, ya dia sendiri. Tidak bawa-bawa orang lain. Kalau sampai ada resiko di penjara atau dibunuh sekalipun, ya kamu sendirian. Tidak membawa manusia, tidak mengajak masyarakat, tidak mengajak kaum muslimin. Itu seafdal-afdal jihad. Wala ya'ni barakallahu fikum annahu la yunasah. Maka bukan bermakna sabar itu kemudian tidak menasehati penguasa. Silahkan menasehati dengan apa yang kita bisa. Oh, saya enggak berani kalau langsung ke Bapak Presiden yang terhormat. Ya sudah, kepada gubernur saja. Itu juga saya enggak berani, siapa saya. Ya kalau begitu ke wali kota saja. Wah, wali kota juga saya segan begini-begini. Ya sudah, ke Pak RT saja. Kamu nasihati dia, selesai. Mudah-mudahan sampai ke atasannya, ke atasannya, ke atasannya. Atau ke kotak pos. Yang memang dibuka oleh penguasa. Silahkan sampaikan kritikan Anda ke nomor sekian. Alhamdulillah, mudah. Kalau tidak dibaca, kalau tidak nyampe, kalau tidak didengar, kalau tidak digubris, kalau tidak, barakallahu fikum. Kalau tidak dibaca, kalau tidak digubris, kamu sudah menyampaikan. Wa ma'alaik. Kamu tidak lagi bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kamu sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan dan itu yang diperintahkan. Wa ma'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali menyampaikan. Kalau enggak mau dengar, peduli amat. Kita akan bilang kepada Allah, saya sudah sampaikan. Tapi dia enggak mau dengar. Kalau enggak mau mengikuti, enggak mau menggubris, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah menyampaikan. Apakah sudah disampaikan? Sudah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Balil ahadits, bahkan hadis-hadis seluruhnya memerintahkan untuk menasehati penguasa dengan sirran. Fayajib ala man indahu nasihatun an yuballighaha lis-sultan. Maka siapa yang memiliki nasihat hendaklah menyampaikannya kepada penguasa sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat.
Qulna, kami katakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Untuk Allah. Yani karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa li kitabih, dan untuk kitabnya Al-Qur'an. Dalam rangka mentaati dan melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wali rasulih, dan untuk rasulnya. Dalam rangka mentaati rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam rangka al-ittiba'. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan untuk para pemimpin-pemimpin muslimin. Dan untuk para a'immatil muslimin. Penguasa-penguasa muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang awamnya, pemimpinnya dan orang-orang umumnya. Ini intinya agama, nasihat. Falaisa ma'na dzalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Bukan berarti penguasa itu tidak dinasehati atau yutrak, dibiarkan. Bal la budda an yubayyin lahu wa yunassah wa yunsah. Bahkan harus yubayyan lahu wa yunassah. Hendaklah diterangkan, hendaklah dijelaskan, wa yunsah, dan dinasihati. Wa hadha min haqqihi 'ala al-ulama, dan ini haknya penguasa atas para ulama. Kalau dibalik, kewajiban para ulama untuk penguasa. Haknya penguasa yang harus dipenuhi oleh para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah nasihat. Wa 'ala ra'iyatihi, dan juga atas seluruh rakyatnya. Wa 'ala ahli al-masyurah, dan juga kepada golongan ahli musyawarahnya. Majlis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Semuanya bahasa Arab. Majlis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat juga bahasa Arab. Qala, dikatakan yajib 'ala ulama wa 'ala ra'iyah, dan terhadap rakyat, rakyat. Wa 'ala ahli masyurah, dan kepada majlis musyawarah. Wajib atas mereka menasihati penguasa. Maka wahai kaum muslimin, kalian berkewajiban menasihati penguasa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kedekatannya. Lebih berilmu, lebih bertanggung jawab. Lebih dekat dengan penguasa, lebih mudah baginya, lebih wajib. Karena engkau lebih dekat. Maka mereka yang memiliki ilmu dan dekat dengan para ulama, nasihati. Ittaqillah. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ahlul ra'i annahum yunasahunah. Termasuk ahlul ra'i, para cendekia-cendekia. Para ahli-ahli, para pakar-pakar yang mereka memiliki ilmu keduniaan. Memiliki ilmu dalam masalah kebijakan-kebijakan. Oh, ini salah ini. Kalau sampai kebijakan ini diterapkan, hancur Indonesia. Misal. Maka orang ahli tadi harus menasihati. Jangan, Pak, ini bahaya. Ini akan begini. Itu juga kewajiban. Ahli ra'i, orang-orang yang memiliki ra'yu yang lurus, yang sedid, memiliki kecerdasan, memiliki keilmuan. Maka ikhwani fiddina azakumullah, walhamdulillah, kalau berkumpul para ulama, para penguasa, dan para cendekia, dan mereka bermusyawarah mencari yang paling baik untuk negeri ini,
maka niscaya akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan terwujud negeri yang makmur, akan terwujud negeri yang barakah, akan terwujud negeri yang dikatakan dalam Al-Quran, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, tapi sayang mereka mendustakan, maka kami timpakan pada mereka azab. Setelah Allah menceritakan kaum-kaum yang diazab, kaum Madian yang diazab, Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan dalam Laut Merah, kaum 'Ad, kaum Tsamud yang Allah timpakan bencana dengan suara yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang memutus jantung-jantung mereka, fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka berserakan di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Rumahnya masih utuh sampai hari ini, menjadi tempat wisata. Astagfirullah. Demikian pula seperti kaum Nabi Lut yang diangkat oleh Allah negerinya dan dihempaskan ke tanah dengan terbalik, sehingga menjadi laut, dan lautnya pun tidak barakah, laut mati namanya. Kadar garamnya terlalu tinggi, enggak ada udang, enggak ada ikan, enggak ada binatang hidup di sana. Nauzubillah. Apa yang diharapkan dari laut yang seperti itu? Artinya pengaruh azabnya masih ada. Dan masih ada sekarang bukti-buktinya, yang juga sayangnya justru menjadi tempat wisata. Gembira ria, selfie sana, selfie sini. Tidak ingat bahwa itu adalah tanda-tanda peninggalan azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Lut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Allah, kalau saja mereka tadi itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan pada mereka azab karena sebab mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Walaisa minas sunnati qitalus sultan. Maka tidak diajarkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memerangi penguasa, yakni laisa fiha dalil. Tidak ada dalil. Silakan datangkan dalil wahai kaum Khawarij, bolehnya memerangi penguasa. Silakan datangkan dalil wahai para teroris. Silakan datangkan satu hadis saja, yang dhaif aja enggak ada, apalagi yang sahih. Anjuran untuk melawan penguasa enggak ada. La sahih wala dhaif, enggak ada yang sahih, enggak ada yang dhaif yang merintahkan untuk memerangi penguasa. Enggak ada satu dalil pun la sahih wala dhaif ala masyru'iyyati qitalis sultanil muslim. Tidak ada dalil-dalil yang sahih maupun yang dhaif atas disyariatkannya memerangi penguasa muslim. Bal fiha wa fil Qur'anil amr bi ta'atih. Bahkan sebaliknya, di dalam hadis-hadis, di dalam dalil-dalil, di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mentaatinya. Ada perintah untuk sabar menghadapinya. Ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Unzur ila qawlihi minkum. Lihatlah pada kalimat minkum, dari kalian. Yani madama musliman, berarti dari kalangan kalian wahai muslimin. Madama musliman, selama dia muslim, fa innahu yajib ta'atuhu. Selama dia muslim maka wajib ditaati. Apa ciri-ciri seorang muslim? Selama dia masih salat, selama dia terlihat puasa, selama dia terlihat umrah, haji, selama terlihat ciri-ciri keislamannya, maka jangan tuduh urusan batin.
Jangan kita menebak-nebak urusan batinnya, paling pura-pura. Oh, itu hanya berpura-pura saja. Padahal dia komunis. Padahal dia kafir. Astagfirullah. Min aina laka hadha? Dari mana kamu mendapatkan kepastian seperti itu? Anta tahkumul zahir. Wallahu yatawalla sarair. Kamu menghukumi zahirnya saja. Kita hanya bisa menghukumi zahirnya. Wallah yatawalla sarair. Allah lah yang akan melihat batin-batinnya. Allah lah yang akan melihat sisi yang kita tidak tahu. Karena Allah Arhamur Rahimin dan A'lamul Alimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib-gaib. Fa inna fihi fasadud dunya wad din. Mengapa tidak ada ajaran memerangi penguasa? Fa inna fihi fasadud dunya wad din. Karena padanya ada kerusakan dunia dan kerusakan agama. Kerusakan dunia dan kerusakan agama sekaligus. Fi qitalis sultan fasadud dunya. Dalam memerangi penguasa ada kerusakan dunia. Bi ayyadhi'al mulk wa tashi'ul fawda, dengan hilangnya atau dengan kacaunya kekuasaan akan terjadilah kekacauan. Wa yatasallatul a'da, kalau terjadi kekacauan maka datanglah musuh untuk mendudukinya. Wadaya'uddin, dan juga agama akan tersia-siakan. Fa innahu la ahad yuqimul hudud, karena tidak ada lagi yang bisa menegakkan hukum. Bayangkan kalau saja sebuah negeri enggak ada penguasa. Chaos. Apa yang terjadi? Baru sedikit saja terjadi di daerah tertentu saja, belum seluruh negeri. Baru di daerah Jakarta saja. Apa yang terjadi? Penjarahan-penjarahan. Perampokan-perampokan. Pemerkosaan-pemerkosaan. Apa lagi? Pembakaran-pembakaran. Hancur Jakarta. Apalagi na'udzubillah, kalau seluruh negeri dan bukan sehari. Sekian lama. Negeri sebesar apapun akan hancur runtuh tanpa adanya kekuasaan, tanpa adanya penegakan hukum. Wala ahad yunaffidu al-qisas. Tidak ada lagi yang menerapkan qisas, orang yang membunuh dibunuh. Tidak ada lagi yang menangkap pencuri, menangkap perampok, menangkap, tidak ada. Siapa yang berkuasa, siapa yang dikuasai, enggak ada. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Wala ahad yunaffidh al-ahkam asy-syar'iyyah. Tidak ada seorang pun yang menerapkan hukum-hukum syar'i. Wa yaruddul huquq ila mustahiqiha. Tidak ada lagi yang mengembalikan hak-hak orang yang berhak. Main rampas merampas, main jarah-menjarah, dan seterusnya. Itu kerusakan dunia. Wa yunaffidul ahkam al-qada'iyyah. Kemudian terjadilah, tidak ada lagi hukum-hukum, pengadilan-pengadilan. Wahina idzin yufsidud dinu bihadza, dan dengan itu agama pun rusak. Fatakunu fawdha wa fasada. Akhirnya terjadilah kekacauan dan kerusakan. Tidak lagi ditangkap pencuri, enggak lagi dipotong tangannya, tidak lagi. Na'udzubillah. Wa tadhi'ul amwal. Kalau pencuri perampok enggak dihukum, apa akibatnya? Harta akan tersia-siakan. Wala yaqta'u tariq, tidak lagi bisa ditangkap, tidak lagi dihukum
para perampok-perampok. Idan ta'attala subul. Kalau begitu perjalanan akan susah. Mau berjalan dari sini ke sana nggak berani. Karena banyak perampok di jalan. Karena nggak ada polisi, nggak ada penguasa, nggak ada hukum. Manil ladzi yaqumu bihadza? Siapa yang akan menghukumi? Hada waliul amr. Harusnya waliul amr, tapi sudah chaos, sudah kacau. Hada min salahiyati waliul amr. Itu semua barakallahu fikum adalah sesuatu yang positif dari keberadaan penguasa. Wala ahad yastati' law ijtama'a an-nas kulluhum mastata'u al-qiyam bihadhihi al-umur bal talzamul fawda. Sudah tidak bisa lagi untuk dihidupkan, ditegakkan kembali bagaimanapun juga. Mengapa? Karena sudah tidak ada yang mau dan tidak ada yang terima. Dari sana tidak bisa, harus dari kami. Dari kami mereka yang bilang tidak bisa. Terus berperang tidak berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Natafi hadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.